Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan memelihara hidup kita. Dia memimpin kita sehingga kita boleh ada saat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Mari bangkit berdiri bersama, kita akan membaca Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca saling bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang genap bersama-sama. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama siapkan hati kita, buka hati kita, biar izinkan Tuhan untuk memenuhi setiap hati kita dengan kasih-Nya, memenuhi setiap hati kita dengan hadirat-Nya. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, duhai
memenuhi setiap kami Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama kita renungkan kasih Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sungguh Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang kudus, Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukur kita, ucapan syukur kita bagi Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Kami siap Tuhan terima segala berkat yang Tuhan sediakan dalam kami. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih. Diam di hadirat-Mu, kuangkat tanganku, mengangkat tanganku ku bersyukur. dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat Ku rasakan kasih-Mu, kami percaya dan indahnya kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ya, saat kita boleh tundukkan hati untuk diam di bawah kaki Tuhan, dan kiranya hadirat Tuhan turun dan memberkati setiap kita, membangun jiwa roh kita, menyembuhkan tubuh kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segenap iman dan percaya kita, mari kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan untuk menuntun dan membawa setiap kami ada dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati setiap berkat dan kemurahan Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, membawa sukacita besar bagi kami. Melalui pemberitaan firman, menuntun dan membawa kebenaran yang memerdekakan kami. Lebih kami berdoa dan membawa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan menyertai hidup kita. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ya, setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Kita
Kita bersyukur Bapak Ibu kita bisa datang berkumpul bersama di tempat ini. Mari bersama kita satukan hati, kita naikkan pujian kita, penyembahan bagi Tuhan. Sungguh baik kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan. Benar Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Engkau Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kami bawa pujian kami kepadamu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi bersama katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara percaya ketika kita menabur di dalam Tuhan maka kita akan menuai kelimpahan demi kelimpahan. Mari bersama kita bangkit berdiri, lebih lagi kita tinggikan Dia. Sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Oh yang menabur dengan begitu air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Biar musik memuji Tuhan, kita bersukacita bersama karena Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh tidak pernah terukur berkat Tuhan yang telah Dia curahkan bagi setiap kita. Dan tidak pernah terhitung berkat yang masih Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita percaya bahwa ketika kita semakin bersyukur, maka kita dapat menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Mari bersama kita merenungkan pujian ini. Kami Tuhan, kami tahu Tuhan, semakin kami menabur, kami akan menuai janji kelimpahan setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita renungkan pujian ini. Tiada terukur berkat yang Kau curahkan bagiku yang tetap percaya. Tiada terhitung berkat yang sediakan bagiku yang tetap setia. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang telah Kau beri. Semakin ku menabur, ku akan menuai janji kelimpahan setiap hari. Mari bersama dengan hati yang lembut kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita. Tiada terukur Tuhan berkat yang telah Kau berikan. Tiada terukur berkat yang telah Kau curahkan bagiku yang tetap percaya. Tiada terhitung berkat yang masih Kau sediakan bagiku yang tetap setia. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang telah Kau beri. Semakin ku menabur, ku kan menuai janji kelimpahan setiap hari. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati
Mari bersama kita bangkit berdiri. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang telah Kau beri. Semakin ku menabur, ku kan menuai janji kelimpahan setiap hari. Dengan iman kita bersama katakan, Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang Kau beri. Semakin ku kami percaya Tuhan, bukan menuai janji kelimpahan setia. Semakin ku Tuhan bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang lekat. Semakin ku menabur, ku kan menuai janji kelimpahan setiap hari. Kelimpahan setiap hari. Kelimpahan setiap hari. Ketika kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati setiap berkat demi berkat daripada Tuhan. Dan ketika kami boleh bersyukur Tuhan, maka kami boleh menikmati setiap apa yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada setiap kami. Pada hari ini kami boleh bersyukur kepadamu, menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Seraya untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan akan kebesaran setiap nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama mendengar setiap perkataan-perkataan firman, mendengar setiap suara-suara Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, sehingga menjadi pelita, pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh-sungguh amat baik bagi setiap kami. Berkati ruang hati kami masing-masing, jadilah hati kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan ketika benih itu ditaburkan, biarlah benih itu hidup, bertumbuh dan berbuah-buah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar setiap firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berbakti, beribadah kepada Tuhan. Meskipun situasi kondisi pada saat ini masih dalam keadaan yang tidak bisa dipastikan. Kapan selesai COVID, ya, kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas pada hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh berbakti bersama-sama. Katakan kepada kanan kiri saudara, ya, saat ini aku mau diberkati Tuhan. Ya, sama-sama. Saat ini aku mau diberkati Tuhan. Amin. Saatnya aku diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat sesuai dengan tema pada minggu ini diambil dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-25.
Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, bersama-sama kita baca dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Makna daripada tema minggu ini berbicara tentang banyak memberi, diberi kelimpahan. Ya, kita boleh melihat bersama-sama kata daripada memberi memiliki sebuah makna. Diambil dari kata give, yang artinya memberikan, menyerahkan, menyampaikan sesuatu. Nah, kata give atau memberi ini dapat dipahami adalah memberi merupakan sesuatu sikap dan tindakan yang diyakini baik. Jadi kata memberi ini adalah sebuah sikap dan tindakan. Bahwa sikap ini, perbuatan ini adalah baik. Katakan baik. Katakan baik. Amin. Memberi adalah sebuah sikap dan tindakan yang diyakini bahwa perbuatan itu baik. Jikalau kita lihat dalam sudut pandang religius, kita dapat memahami dan mengerti bahwa semua keyakinan, semua agama, semua kepercayaan mengajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan untuk memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dikatakan dalam sudut pandang yang lain dikatakan bahwa tindakan untuk memberi atau membantu orang lain yang membutuhkan merupakan sebuah kebenaran, bahkan tidak perlu lagi diperdebatkan. Jadi itu pengertian dan makna tentang give tadi, memberi itu tadi. Ketika kita boleh mempelajari tentang makna ini, saudara kasih Tuhan, seringkali muncul dua pertanyaan begini. Pertanyaan pertama, mengapa orang mau memberikan sesuatu? Yang kedua, mengapa orang tidak mau memberikan sesuatu? Sebuah paradoks. Alasannya mengapa orang mau memberi? Tujuannya apa? Yang mendasari itu apa? Kenapa orang mau memberi? Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak kita masing-masing. Bahkan secara umum juga muncul dalam pemikiran manusia itu sendiri. Mengapa kita harus memberi? Coba kita lihat sebagai sebuah dasar kitab suci kita. Dalam Injil Lukas pasal 6. Kita lihat bersama-sama Injil Lukas pasal 6. Kita melihat ayat 37 dan 38 sebagai dasar kita ya. Mengapa manusia perlu memberi? Mengapa manusia perlu membantu ya? Orang yang membutuhkan. Kita lihat bersama-sama Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 dan 38. Yuk kita akan baca bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi.
Dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 38, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Makna daripada ayat ini sebagai dasar mengapa manusia harus memberi, ya. Yang pertama, memberi itu adalah perintah daripada Tuhan. Katakan amin. Sebab Alkitab katakan berilah. Berilah. Itu kata perintah, kata berilah. Tuhan perintahkan bahwa setiap manusia diharuskan untuk memberi. Apalagi sebagai umat Tuhan, umat pilihan Allah. Ada sebuah firman, ada sebuah kitab suci yang boleh menjelaskan bahwa setiap anak-anak Tuhan harus memberi. Katakan amin. Ya. Jadi alasan mengapa manusia itu mau memberi, karena kata memberi itu adalah perintah. Ketika seseorang memiliki sebuah atasan, diperintahkan sesuatu, maka sebagai bawahan dia akan berkata, oke, siap. Apalagi itu Tuhan yang ngomong. Beri. Kita sebagai orang-orang percaya, maka kita patut melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Berikutnya, alasan berikutnya, Lukas 12 ayat 15. Apa kata Alkitab di sini? Lukas 12 ayat yang ke-15. Yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang kedua, alasan mengapa orang mau memberi. Yang pertama tadi bahwa itu sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang kedua dikatakan, kata Tuhan lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Artinya apa? Bahwa Tuhan ingin membebaskan umatnya daripada roh, spirit ketamakan. Tamak. Dalam bahasa identik, kata tamak itu memiliki satu pengertian. Apa saudara? Wah, orang ini kok tamak. Berarti orang ini apa? Serakah. Tamak identik dengan serakah. Tuhan mengajarkan untuk setiap orang percaya, nggak boleh tamak, nggak boleh serakah. Kayak pengennya semuanya main dikuasai semua. Itu milikku, itu milikku, itu milikku, itu punya aku, itu punya aku, itu punya aku. Itu ciri-ciri orang yang tamak. Apa yang ditulis dalam Injil Lukas, berjaga-jagalah dan waspadalah
terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidupnya tidak tergantung pada kekayaan apa yang ia miliki. Karena yang namanya harta, kekayaan, tidak akan dapat bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Karena harta dan kekayaan itu hanya sebagai sarana, berkat yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan itu dapat bisa bersyukur atas pemberian daripada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tujuan yang kedua, Tuhan ingin membebaskan spirit atau roh daripada ketamaan itu sendiri. Supaya menjadi orang-orang yang memiliki murah hati. Amin. Amin. Ketika orang punya baju dan melihat saudaranya tidak punya baju, merasa kedinginan tidak punya baju, berikan itu baju. Ketika ada orang punya 2 helai baju dan ada saudaranya tidak punya helai baju, kasihkan yang satunya. Saling berbagi, saling memberi. Itu ajaran Kristus. Jangan tamak. Apa sih artinya kekayaan? Apa sih artinya harta benda? Toh nanti ketika kita kembali ke surga pun nggak akan dibawa. Paling hanya butuh berapa? 2 kali 2. Paling butuh apa? Hanya sepotong kayu. Untuk apa? Dibuatkan peti. Hanya sehelai kain untuk bisa ke sana. Paling itu aja. Artinya bahwa berapapun yang kita miliki, seberapa besar kekayaan yang kita miliki, tidak akan dapat menjamin keselamatan jiwa itu sendiri. Yang dapat menjamin adalah ketika engkau percaya kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajarkan supaya manusia itu terhindar dari sebuah ketamakan, maka Tuhan mengajarkan untuk apa? Berbagi, memberi, dan memberi. Lukas 12, kita lihat pada ayat yang ke-34. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ pun juga hatimu berada. Alasan yang ketiga mengapa orang itu memberi, karena memberi adalah sebuah barometer daripada sebuah kehidupan rohani seseorang. Ketika orang berkata, Pak, saya enggak punya apa-apa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kata memberi ini bukan hanya berbentuk secara materi. Bukan hanya berbentuk secara apa yang kita punya uang dan sebagainya, bukan. Bukan hanya sebatas itu saja. Tapi bisa memberi kepada yang lain. Memberikan motivasi, memberikan pengharapan dan sebagainya dan sebagainya.
kedalaman hati seseorang secara spiritualitas dapat diukur sejauh mana ia dapat berbagi. Suatu saat ketika ada di depan bait Allah, ada seorang yang meminta-minta. Dia sakit, maka dia lumpuh. Murid-murid Yesus datang, berkata demikian, Mas, perak enggak ada padaku, tapi apa yang aku punya di dalam nama Yesus berjalan. Dia memberitakan tuh tentang nama Yesus yang sesungguhnya. Sehingga ketika orang itu meresponi apa yang dikatakan murid-murid Yesus, meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang ini. Sehingga orang ini bisa berjalan dan bersorak-sorak dan bersaksi. Itu jawaban dari sebuah pertanyaan yang pertama, mengapa orang memberi? Perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan tidak boleh tamak. Dan yang ketiga, karena memberi itu adalah sebuah barometer kedalaman kerohanian seseorang. Pertanyaan yang kedua, mengapa orang tidak mau memberi? Alasannya sederhana. Satu, karena memang tidak mau. Dua, karena memang tidak punya. Kita coba lihat Amsal 3. Amsal pasal 3. Ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3, ayat 9 dan 10. Apa kata perintah Tuhan? 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apa yang dikatakan dalam Amsal ini? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika orang tidak mau memberi, berarti dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena namanya memberi itu tidak mudah dilakukan. Terkecuali kalau hatinya sudah diubah. Hatinya sudah dirubah oleh Tuhan. Hatinya sudah diperbarui oleh Tuhan. Orang yang tidak memberi adalah orang yang tidak mempercayai tentang kebenaran. Padahal Alkitab katakan muliakanlah dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka dikatakan apa janji Tuhan? Maka apa? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Jadi kalau orang tidak mau memberi, tidak percaya dengan ayat ini.
Lalu Alkitab sudah dibukakan dengan jelas, ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Orang yang tidak mau memberi karena takut kehilangan sesuatu. Karena memberi itu butuh pengorbanan. Amsal 11 ayat 24 kita baca. Ada satu contoh di sini. Ya, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Mau berkelimpahan atau mau berkekurangan? Secara normatif, secara logis, maka kita akan jawab mau kelimpahan. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pilihannya itu mau berkelimpahan, ayat 24 berbicara, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan ayat 24 dan 25 itu gandeng, gak bisa dipisah, gak bisa berdiri sendiri. Karena ada hukum sebab akibat. Ya, coba ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberikan kelimpahan. Katakan amin. Siapa yang mau kelimpahan? Amin. Firman Tuhan katakan tabur, 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 tabur. Coba kita lihat Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat 22. Yuk kita baca 1, 2, 3. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Perhatikan ayat ini. Orang yang kikir. Kikir itu apa? Pelit. Bahasa Jermannya apa? Medit. Orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang medit. Tidak tahu bahwa dirinya akan mengalami kekurangan. Mengapa orang tidak mau memberi? Karena di dalam hatinya masih ada spirit kikir, pelit, medit. Kikir, pelit, medit.
Oleh karena itu Tuhan mau membebaskan ketamakan itu daripada manusia. Supaya hatinya berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Dengan cara apa? Memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dengan cara bagaimana? Memberi, menabur, menabur, menabur. Jadi artinya bahwa baik secara rumusan atau hukum daripada alamiah maupun hukum secara ilahi, orang yang memberi itu pasti akan menerima. Katakan amin. Amin. Ya. Sekali lagi saya tadaskan, baik secara hukum alamiah maupun hukum ilahi, orang yang memberi pasti menerima. Mengapa demikian? Karena Allah menyediakan benih bagi penabur. Amin. Amin. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Semakin banyak engkau menabur benih, semakin banyak engkau akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Dan ini hukum baik rumus secara alamiah maupun secara ilahi. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana cara kita memberi supaya apa yang kita tabur, apa yang kita berikan itu dapat menyukakan hatinya Tuhan. Surat 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya baca dengan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara dengan ayat yang ganjil. Demikian sabda Tuhan. Camkamlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Bagaimana supaya kita dapat memberi dan menyukakan hatinya Tuhan? Apa yang kita baca dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak juga akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih dan atau karena paksaan.
Artinya bahwa ketika kita menabur, ketika kita memberi dengan sebuah motivasi, dengan sebuah tujuan, supaya hati Bapa itu disukakan. Katakan amin. Hati Tuhan itu disenangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati Tuhan disukakan, hati Tuhan disenangkan, apapun yang engkau minta, Tuhan pasti memberikan. Amin. Amin. Artinya ketika kita memberi dengan sukacita dan rela, bukan karena sebuah paksaan. Ketika memberikan dengan sebuah paksaan, dengan berat hati, maka hati Tuhan akan kecewa. Tuhan tidak disukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati Tuhan disukakan, hati Bapa disukakan, maka Tuhan akan memerintahkan segala penjuru berkat untuk diberikan kepada setiap orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sungguh alam baik dan indahnya ketika engkau bersama diam dengan rukun. Maka Tuhan akan memerintahkan setiap berkat dicurahkan kepada setiap kita. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika kita mau menabur benih, ketika kita mau memberikan sesuatu, pasti kita akan menerimanya. Karena seperti apa yang tadi Alkitab katakan, Tuhan menyediakan benih bagi penabur, bahkan roti untuk dimakan. Ia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ada sebuah pelipat gandaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih berharga, lebih baik orang yang mau memberikan daripada orang yang menerima. Siapa banyak menabur benih, pasti akan mengalami pelipat gandaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran seorang petani ketika ia menabur benih padi ditabur, maka benih itu akan bertumbuh dan akan tumbuh dan berbuah-buah dengan banyak bulir-bulir padi. Bahkan dikatakan ketika padi itu sudah mulai tuai, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh dengan berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita ketika ia rela mati di atas bukit Golgota sebagai ketebusan supaya kita diselamatkan dan diampuni segala dosa-dosa kita. Bukti konkret dan bukti contoh, Tuhan sudah contohkan secara nyata dalam setiap hidup kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal.
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Segala sesuatu apa yang kita lakukan, pada intinya supaya hati Tuhan disukakan. Amin. Amin. Maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Langit itu akan terbuka, pintu-pintu langit akan dibukakan Tuhan untuk mencurahkan hujan berkat. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang ingin mengalami kelimpahan? Amin. Ingat, sukakan hati Tuhan dan engkau banyak menabur benih. Hukum tabar tuai. Siapa menabur pasti menuai. Kau menabur padi akan menuai padi. Nabur berkat menuai berkat. Nabur kasih akan menuai kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Haleluya. Renungkan firman ini, responi apa yang kata Roh Kudus sampaikan kepada kita. Buka hatimu untuk engkau terima setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kunci berkat sudah disampaikan. Kunci berkat sudah disampaikan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Makasih Roh Kudus. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, ya Tuhan kami percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang wanita nyanyikan lagu ini, yang laki-laki berdoa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
Sama-sama aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Berkat-Mu atasku Ya Tuhan. kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang laki-laki nyanyikan lagu ini, yang kaum wanita berdoa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya. Aku Yes, percaya. kami percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Pintu-pintu berkat dibukakan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kami percaya. Aku percaya. Mari kita tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Berkat-Mu Atasku melimpah. kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada hari ini. Dan bila firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, bila yang mendengar setiap firman ini diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Yang lemah akan menjadi kuat, yang sakit akan disembuhkan, yang putus pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru, bahkan yang kekurangan akan dicukupi dan dilimpahkan berkat-Nya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin Tuhan Roh Kudus yang terus menerjemahkan setiap firman ini dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu yang diberkati bersama, katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Mari kita bersamakan menyimak Binus minggu ini. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan oleh pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda.
adik-adik semuanya, mari datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi bersama undangan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai maskernya ya adik-adik. Mari ajak keluarga kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel BMC CKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan disiarkan secara ulang sehingga kita dapat mengikutinya secara tepat waktu. Sekian Bius minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, biarlah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk minggu yang akan datang. Bapak Ibu, untuk informasi, Bapak Ibu Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Nathanael Didi sedang melayani dalam proses untuk penutupan peti dan pengantaran jenazah Ibu Martin. Biarlah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara tersebut. Dan kami mohon sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mohon dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Saripun untuk berdoa. Mari kita akan bersama-sama bagi berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Di mana kami boleh bersama-sama menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapak, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kami kembali ke rumah masing-masing. Dan bila kami boleh bersama-sama membawa setiap berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika engkau hendak pulang, hendaklah engkau pulang dan bawalah dan terimalah setiap berkat yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama katakan, haleluya, puji Tuhan. Amin.